Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas geografi. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang PTM, kita ketemu lagi di layar ya, nggak bisa ketemu langsung karena Ibu sedang berurusan di luar ya, seperti yang waktu lalu ya Ibu masih lancar. Doakan lancar, mudah-mudahan supaya kita bisa ketemu secara langsung lagi. Em, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi seperti waktu itu ya melalui video seperti ini. Dan jangan sampai di skip videonya karena di dalam video ini juga akan ada kuis, jadi mohon diperhatikan. Nah, langsung aja kali ya gitu ya karena waktunya juga singkat, nggak lama-lama. Ibu juga menyelesaikan materi yang terakhir nih dari KD kedua ini. Eh, Kelanjutan dari yang sebelumnya yaitu tentang pengendalian jauh. Sekarang kita masuk ke SG yaitu sistem informasi geografis. Apa sih sistem informasi geografis? Nah, Ibu share screen dulu ya. Mungkin teman-teman di sini udah nggak ada asing ya dengan yang namanya Google Maps. Nah, sebenarnya yang dinamakan Google Maps itu adalah salah satu produk yang Ibu yakin banget semua sudah pernah menggunakannya. Once in a life gitu sekali dalam hidup, entah nyari alamat atau isu-isu nyari eh, rumah kalian atau paling dia nyari alamat gebetan ya. Ya, jadi Google Maps itu adalah produk mata yang kita udah menggunakannya dalam keseharian gitu. Yang merupakan produk dari si sistem informasi geografis ini gitu. Gimana sih kok bisa terbentuk sampai kayak si Google Maps ini? Nah, ini akan Ibu jelaskan di materi ini. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografis? Ibu harap sih kelihatan. Sistem Informasi Geografis atau GIS, Geographic Information System, bahasa Inggrisnya, ini merupakan ini definisi beberapa ahli ada pengertiannya. Oh, Geographic Information System kalau di bahasa Inggris namanya GIS adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah atau menyimpan data atau informasi yang bereferensi geografis. Terus menurut Baroff juga ada merupakan alat yang bermanfaat untuk mengumpulkan atau penimbunan data yang diinginkan dan penanganan data keuangan. Dan menurut Marco juga ada itu merupakan sistem data keuangan. Dari ketiganya di sini uh, menyimpulkan atau uh, mention ya untuk uh, penyimpanan data, pengolahan data gitu ya, which means berbasis komputer. Karena memang kunci dari SDG ini adalah mengelola atau menyimpan data keuangan atau data spasial yang berkaitan dengan kegeografian, ya, referensi geografis tadi disebutkan juga, menggunakan komputer. Jadi menggunakan teknologi komputer. Di sini kuncinya adalah terkait komputer. Nah, di sini bisa dilihat sistem informasi geografi itu adalah suatu perangkat untuk melakukan koleksi, menyimpan, mengelola, menganalisis, menyajikan data spasial atau data keuangan yang bergeoreferensi dengan berbasiskan teknologi komputer. Nah, ini nih yang harus kalian garis bawahi, berbasiskan teknologi komputer. Nah, teknologi komputer tersebut harus mampu untuk memasukkan, menyusun, memanipulasi, dan menganalisis data, serta menampilkannya menjadi suatu sistem informasi. Itu. Ini yang disebut dengan um, apa namanya SIG atau sistem informasi geografis.
nih, apa itu kegunaan SVG? Kegunaan SVG ini berfungsi untuk query dan analisis, jadi berfungsi banget buat ini berkaitan sama pemetaan ya, gitu. Jadi dari kita tahu dasar peta itu apa aja sih, terus juga kita tahu penginderaan jauhnya. Jadi ini sering berkelanjutan gitu ya. Udah dapat citranya, nah citranya tuh mau diapain? Berarti di analisis, di query, gitu, untuk membuat keputusan yang akurat dan juga untuk memproduksi data. Nah, si penginderaan jauh ini adalah, si SIG ini atau sistem informasi geografis ini, salah satu outputnya atau hasilnya adalah untuk memproduksi peta. Biasanya yang dihasilkan itu adalah peta digital. Nah, salah satunya yang tadi disebutkan tuh, yaitu uh, Google Maps yang bisa kalian pakai sehari-hari. Itu adalah hasil dari penginderaan jauh. Kok penginderaan jauh lagi ya, mohon maaf. Hasil dari sistem informasi geografis. Jadi udah diolah sama si orang-orang Google-nya ya. Jadi bisa dinikmatin sama kalian. Nah, komponen dari SIG apa sih gitu, sama kayak penginderaan jauh, SIG tidak akan berjalan apabila tidak ada komponen-komponen ini gitu. Yang tadi Ibu bilang SIG ini identik sama komputer ya, karena dia memang berkaitan sama sistem komputer sih ya gitu kan. Dilakukan pengolahan datanya, terus juga penyimpanan datanya, dan analisis datanya itu biasanya menggunakan komputer, itu berbasis komputer. Makanya di sini bisa kalian lihat salah satu komponennya adalah hardware dan juga software. Ya, di sini sistem komputer ini menjadi salah satu komponen utama dari FIG. Kalau misalnya kamu nggak punya salah satu ini, nggak akan jalan. Contohnya, di sini kan ada beberapa komponen ya, kita bahas satu-satu. Ada SDM, sumber daya manusianya, atau usernya, atau people-nya nih, kitanya, penggunanya. Kalau nggak ada penggunanya, juga mau ngelaksanain, mengoperasikan komputernya gitu kan ya. Terus juga ada sistem komputernya, ada hardware sama software. Juga ada datanya yaitu data spasial dan juga data atribut. Data spasialnya contohnya kayak hasil dari penginderaan jauh si citranya tadi yang dimention. Terus yang terakhir ada metodologi atau prosedurnya. Nah, yang tadi Ibu mau contohin, semuanya ini harus ada contohnya. Kalau misalnya salah satu nggak ada, misalnya Ibu punya ini ya nih, punya perangkat komputernya nih, laptop Ibu memadai, speknya udah bagus banget, apa namanya, udah kuat dimasukin software apa namanya, software apapun gitu ya, pokoknya komputernya udah oke lah gitu. Tapi ibu nggak punya softwarenya gitu ya. Cuma ibu nggak akan bisa ngelaksanain SDG ini. Atau misalnya ibu punya softwarenya nih, tapi laptop ibu tidak sesuai speknya. Yang ngejalanin gitu ya, udah diinstal misalnya softwarenya, tapi lemot gitu ya, apa sih, lambat gitu ya, komputernya gitu, laptopnya gitu ya. Wah, itu bakalan susah gitu, komponennya berarti tidak memadai. Misalnya lagi, software sudah ada, hardware sudah ada, tapi ibu nggak bisa gitu. Misalnya ibu nggak bisa cara menggunakan software yang itu, sama aja bohong juga gitu, cuma aja gitu. Jadi makanya komponen SIG ini harus lengkap gitu. User yang di sini pun maksudnya adalah, atau sumber daya manusia yang ada di sini adalah sumber daya ahli ya, yang bisa menguasai perangkat baik software maupun hardware dari sistem informasi geografis ini. Gitu. Softwarenya itu kayak contohnya kayak Ilwis atau Airmapper atau ArcGIS. Biasanya sih ArcGIS yang paling standar banget untuk uh, sistem informasi geografis ini. Gitu. Biasanya yang dipakai sama dari anak-anak kuliahan sampai mungkin profesional pun juga makanya ArcGIS itu udah paling uh, standar lah gitu untuk software-nya. Apa sih Bu ArcGIS itu? Kalian bisa searching itu sama software geografi ya, yang biasa dipakai presisi. Ibu bisa nggak makanya? Dulu bisa, kalau sekarang disuruh pakai lagi, ibu mesti belajar lagi, mesti belajar lagi. Karena itu memang agak sulit. Jadi buat kalian yang tertarik,
karena kita nggak akan belajar itu di sini, karena itu tindakan mahasiswa. Jadi buat kalian yang tertarik, ayo makanya masuk jurusan geografi. Nah ini komponen SIG ya yang harus ada di SIG, dan benar-benar salah satunya itu nggak boleh ada yang hilang. Kalau misalnya ada yang hilang ya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah selanjutnya adalah data SIG. Nah tadi yang disebutkan nih kan di komponen ada data ya, ada data spasial sama data atribut. Data spasial yang tadi dimention salah satunya yaitu si peta atau citra ya, hasil dari penginderaan jauh. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu maksudnya adalah data spasial, entah peta, tematik, atau misalnya peta dari penginderaan jauh gitu ya, bisa bentuknya peta satelit atau foto udara, dan itu maksudnya adalah data spasial. Sedangkan kalau data atribut itu bentuknya biasanya berupa tabel yang tidak bisa digambarkan di dalam peta. Misalnya, data berapa jumlah siswa yang jomblo di kelas kamu gitu, yang jomblo di kelas C atau di kelas D gitu. Nah itu kan nggak bisa gitu kan ya, kalau misalnya melalui peta gitu. Maka dari itu biasanya didatakan gitu, dibikin tabel yang laki-laki yang jomblo berapa, yang perempuan yang jomblo berapa. Nah itu namanya data atribut. Kayak misalnya di sekolah ini di SMA 55 yang suku Jawa berapa, yang suku lainnya apa namanya Sunda berapa, ya kan, Batak berapa, nah misalnya gitu. Atau misalnya agama Islam berapa, yang Kristen berapa, Katolik berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, Konghucu berapa. Nah itu kan data yang harus didata, misalnya dalam bentuk bisa jadi tabel atau bisa jadi grafik atau bisa jadi data dalam bentuk lainnya ya, data atribut lainnya gitu, yang tidak bisa dalam bentuk data, itu bukan data spasial gitu. Misalnya kayak tadi gitu, atau misalnya warna favorit atau apa gitu. Jadi kalau 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 di sini di SIG bukan hal yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita taruh di Google Maps, taruhlah misalnya jumlah kafe yang yang di dalamnya ada menjual misalnya menu matcha gitu atau kroffel. Nah itu tuh kan kalau dilihat dari peta nggak bisa ya gitu. Kalau kalian lihat dari Google Maps udah ada, itu tuh sebenarnya Google Maps-nya itu mesti nyari tahu dulu gitu. Data tersebut dari mana? Data tersebut dari data atribut dulu, baru dijadiin data spasial gitu, dimasukin ke dalam Maps tadi gitu. Tapi isi dari kenapa kita bisa tahu isi dari si kafe tersebut di dalamnya ada menunya apa aja, nah itu masuk ke dalam data atribut. Jadi yang nggak bisa kita temuin di dalam peta itu masuknya data atribut. Data atribut. Nah sedangkan pokoknya kalau data spesial itu yang berkaitan sama keuangan, identiknya sama peta. Nah itu yang membedakan data SIG ya. Kalau data penginderaan jauh kita udah bahas ya, jangan sampai lupa. Nah selanjutnya, sumber data SIG itu dari mana aja sih? Ada pemetaan nasional, ada satelit, ada fotogrametri, ada GPS, teris-teris. Nah, teris-teris ini salah satunya itu data atribut tadi gitu, yang diambil secara langsung, terjun langsung ke lokasi tersebut buat diambil datanya. Kayak gitu. Kalau pemetaan satelit, GPS, fotogrametri itu salah satu bentuk penginderaan jauh dan pemetaan secara manual ya. Gitu. Kalau teris-teris biasanya langsung masuk ke lokasi. Ini format data SIG ini ada yang bentuknya raster atau pixel, ada juga yang bentuknya vektor. Vektor ini biasanya dalam bentuk titik, garis, sama area. Kayak gini. Kalau raster itu kayak peta. Biasa kalau di Google Maps itu raster itu yang bentuknya yang kalau kita klik satelit, formatnya satelit ya. Kalau vektor itu kalau yang kita klik traffic, kan garis-garis doang ya sama kotak-kotak doang. Nah itu bedanya. Ini model data
antara sektor sama sektor. Paling gampang memang kita praktekinnya ini ya, Google Maps ya, karena memang itu aplikasi yang udah keseharian kita pakai dan kita temuin terus-terusan gitu. Nah, ini format statistik. Nah, ini konsep dasar kerja SIG. Data yang terkait sama muka bumi ini disusun berdasarkan tema atau manajemen data yang dapat dihubungkan secara geografis. Nah, ini konsep dasarnya. Yang pertama, manajemen datanya itu maksudnya adalah menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Nah, itu adalah konsep dasar kerja SIG. Dia menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Kenapa? Karena pakai sistem berbasis komputer, ya, identik sama cepat sama akurat. Terus juga menggabungkan atau overlay dari beberapa lapisan atau tema sehingga diperoleh informasi baru. Nah, ini fungsi dari SIG. Jadi dari beberapa informasi ditumpuk-tumpuk, jadilah informasi baru. Nah, cara penggunaan software SIG ini tuh kayak mungkin kalau buat kalian yang biasa editing ya, entah video editing atau foto editing, pasti kalian juga nggak asing sama em, nggak asing sama wait a minute. Wait ya, ada problem. Oh enggak deh, sorry. Nggak apa ya, ini nggak ibu cut jadi kayak seolah-olah kalian live. Oke, lanjut lagi, sorry. Nah, ini yang tadi disebutin salah satu konsep dasar kerja SIG yaitu overlay atau menggabungkan. Ini kalau buat kalian yang apa sih namanya? Buat kalian yang sorry, bisa balik lagi. Nah, oke. Buat kalian yang biasa video editing atau eh, foto editing gitu ya, pasti yang bisa pakai Photoshop atau video editing tuh biasanya apa ya, kayak Adobe Premiere atau di TikTok deh kalau kalian ngedit gitu ya. Itu tuh pasti ada kenal yang namanya layer-layer kan, gitu kan. Kayak misalnya kalau kalian yang di TikTok tuh kalau misalnya kayak gini deh background yang di belakang ibu gitu kan ya. Ini kan ditumpuk ya, ada dua picture kan. Yang satu posisinya ibu, terus belakang ibu ya ada background yang ditempel gitu. Ini kan berarti ada dua layer yang digabungkan jadi satu gitu. Nah, di Photoshop kan juga kayak gitu. Atau di video kan juga ada gitu, ada tumpukan video yang dijadiin satu. Nah, itu yang namanya overlay gitu, yang menghasilkan sekarang nih kayak ibu nih ada dua soal soal ibu ada di planet gitu kan ya. Atau misalnya kalau di TikTok seolah itu orang ada di mana gitu kan ya. Atau kalau misalnya kalian ngedit seolah eh, gambarnya gimana gitu, atau di video ada dua video yang ditumpuk jadinya seperti apa kayak gitu. Nah, berlayer-layer lalu digabungkan jadilah suatu video atau suatu foto yang baru. Nah, itu seperti itu kerja sistem kerja si SIG ini, sistem informasi geografis ini, sehingga muncullah tuh seperti apa namanya, seperti yang kalian nikmati sekarang tuh eh, si Google Google Maps gitu. Si Google Maps. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini juga konsep dasar SCG tetap ya berdasarkan tentang jujur dan koordinasi pada peta, dan juga berdasarkan data atribut yaitu alamat, nama jalan, sungai, nama hutan, dan lain-lain. Makanya di Google Maps juga ada nama-nama itu. Nah, tahapan proses SIG itu ada input data, manipulasi data, manajemen data, query analisis, dan visualisasi. Ini secara umum prosesnya. Tapi sebenarnya secara garis besar itu cuma tiga, yaitu input, proses, sama output. Ingat ya, input, proses, output.
Nah, input ini ada apa aja? Input ya ini, datanya dimasukin, lalu datanya diproses, prosesnya ada apa aja nih? Prosesnya ada ini, ada manipulation and analysis data, ada data management, penyimpanan, retrieval, dan processing segala macam. Lalu outputnya berupa apa? Bisa berupa tabel, peta, laporan, dan report. Ya, jadi proses jadi sistem SIG ini prosesnya, tahapannya ada input, proses, lalu output. Ya, ini yang tahapan SIG secara keseluruhan. Ingat ya, input, proses, output. Nah, itu yang paling utama. Nah, yang terakhir nih, pemanfaatan SIG. Ada buat apa aja sih? Yang paling simpel yang tadi disebutin tuh, Google Maps, itu yang keseharian kalian pakai. Ya kan? Nah, selain itu, sebenarnya ada juga dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, aplikasi SIG ini atau pemanfaatan SIG ini udah dipakai sama instansi-instansi pemerintah juga gitu ya. Salah satunya ada Bakosurtanal, ada Bapeda, PT Telkom, Kehutanan, BPN, DPPT, Pemda, Pertambangan, Perhubungan, BPPT, terus juga buat apa sih? Contohnya kayak gini untuk sorry, untuk misalnya aplikasi SIG untuk tata ruang wilayah, terus juga manajemen pertambangan gitu. Jadi melalui SIG ini kita jadi tahu nih lokasi-lokasi mana nih yang ada tambangnya, nah kayak gitu itu SIG. Terus juga informasi pertanahan, tata guna lahan, terus juga utility untuk Telkom dan PT PLN itu jadi tahu gimana cara nentuin titik yang tepat buat naro gardu misalnya. Terus juga untuk sistem transportasi, contohnya yang dipakai Google juga. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan SIG. Selain itu juga ada aplikasi-aplikasi lain ya yang memanfaatkan SIG ini selain Google Maps, contohnya kayak Waze, ya kan, Waze, terus juga Trafi, kalau kalian nggak tahu Trafi, bisa kalian cek di Google Play Store tuh Trafi buat kalian yang suka jalan-jalan tapi naik angkot atau naik busway itu bisa berguna banget Trafi. Terus juga Gojek juga salah satu menggunakan SIG karena dia berkaitan sama peta. Ketika kamu dari rumah ke sekolah misalnya pakai aplikasi Gojek, itu salah satu bentuk dari SIG juga hasilnya gitu. Nah, itu aja pengertian. Itu aja materi tentang SIG. Singkat ya, karena emang tinggal sedikit materinya. Dan seperti yang Ibu infokan ke kalian untuk penginderaan jauh dan SIG ini memang sampai di tingkat pemahaman dan pengetahuan dan paham aja gitu ya. Untuk tahu dan sekedar paham aja gitu. Karena kalian masih di tingkat SMA. Untuk misalnya kalian pengoperasian apa namanya? Pengoperasian softwarenya dan untuk tingkat yang lebih jauh itu uh, ada di perguruan tinggi. Kalian bisa masuk geografi kalau saya mau. Ibu promosi mulu, iya dong. Biar ada penerus-penerusnya, biar jadi anak-anak geografi. Tapi kalau misalnya enggak, bisa belajar sendiri mungkin ya, walaupun mungkin agak sulit karena uh, memang cukup kompleks sih gitu. Uh, perlu bimbingan sih kalau menurut ibu, tapi kalau misalnya kalian bisa otodidak kok keren banget. Nah itu aja, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ibu via WA, cuman mungkin ibu akan balas 2 hari ke depan ya, setelah ibu latihan dasar. Nah ini ada quiz time, mohon difoto buat yang di rumah PJJ maupun di PTM, difoto dulu. Nanti linknya tetap ibu kasih ke PJ kelas, akan dibantu dikirim lewat grup. Sudah difoto atau di screenshot, ibu kasih waktu 10 detik ya. Ini dikerjakan quiz time-nya, ini quizzes buat kalian, jangan ditunda-tunda karena waktu quizzesnya cuma sampai jam 3. Kalian masih punya banyak waktu untuk kerjain ini, cuma sedikit kok, cuman beberapa soal aja. Ini terkait penginderaan jauh dan SIG ya. Sudah, ibu harap sudah ya. Itu aja dari ibu.
Terima kasih untuk lisensi akan Ibu titip ke PJ kelas atau ke ketua kelas. Mmm, Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya dan juga mohon maaf Ibu tidak bisa hadir langsung untuk yang PTM. Semoga ilmunya tetap bermanfaat. Minggu depan mudah-mudahan kita sudah masuk ke materi yang selanjutnya, cuman sepertinya minggu depan akan seperti ini lagi karena Ibu masih ada kegiatan, masih nggak bisa ditinggal. Jadi, mohon pengertiannya, tapi nggak tahu masih masih, belum ada informasi lebih lanjut. Tapi Ibu harap meskipun lewat sini tetap tidak mengurangi, semangat belajar kalian ya dan tetap tidak mengurangi, proses penyaluran ilmu ini ke kalian. Mudah-mudahan bisa tetap dapat tersampaikan dengan baik. Ibu mohon pamit undur diri, jangan lupa yang tadi soal kuisnya dikerjain dan juga habis ini akan, dikirimkan oleh PJ kelasnya presensinya masing-masing, eee jadi pokoknya intinya jangan procrastinator, jangan ditunda-tunda tugasnya. Pokoknya Ibu ingetin itu kuisnya hanya sampai jam 3 Ibu settingnya. Sekali lagi terima kasih, Ibu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Bye.